marilah kita berdoa ya. Coba ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu semuanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangan hilang di mana? Baiklah, pembelajaran kita hari ini, kemarin kan Ibu udah jelaskan tentang pencemaran limbah cair kelapa sawit ya. Nah, sekarang kita orientasi sebelum melakukan percobaannya ya. Bagaimana limbah cair tersebut bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Udah kita kenal ya selama ini limbah cair yang ada di sekitar kita kan sangat mengganggu ya. Nah, coba salah satu bisa menjelaskan di mana limbah cair yang ada di sekitar kita, baik atau tidaknya yang kita gunakan airnya. Coba siapa yang jelaskan? Gimana, Bu? Limbah cair yang ada di sekitar kita ini gimana ya? Selama ini kan masyarakat di sini kan udah mengeluh ya karena airnya kan tercemar, ada logam beratnya di dalam. Jadi masyarakat di sini kan menggunakan untuk cuci piring, mandi, kan menggunakan air limbah tersebut. Bagus atau tidaknya air limbah tersebut digunakan? Coba siapa yang bisa? Ya, Pak Rek. Baik, Bu. Contoh salah satu limbah yang saya amati adalah limbah air kelapa sawit. Nah, air limbah kelapa sawit sendiri apabila disentuh dengan kulit, bersentuhan langsung dengan kulit, itu tuh akan menyebabkan iritasi. Jadi kulit bisa gatal-gatal kalau kita menyentuhnya. Tapi kalau untuk limbah kelapa sawit sendiri, kalau semisal kita pakai itu tuh untuk menyuburkan sawit gitu, maka sawit tuh bisa lebih subur lagi dan lebih pesat lagi perkembangannya, Bu. Oke, baik ya. Nah, sekarang tugas kamu semuanya nanti coba diobservasi ke lapangan ya. Di sini kan sekitar 6 kilo ya jarak kita ya dari pabrik ya, pabrik kelapa sawit. Nanti diobservasi dan diwawancara orang yang ada di sekitarnya, di mana dampak limbah ya dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama menunjukkan sikap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa dan melakukan pembelajaran dengan hikmat. Yang kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, kreatif dan kerjasama dalam berdiskusi mengenai permasalahan limbah cair kelapa sawit. Yang ketiga, menerapkan konsep kimia dalam pemanfaatan limbah cair kelapa sawit yang mencemari lingkungan. Dan yang keempat, memecahkan masalah limbah cair kelapa sawit. Nah, di sini kita menerapkan konsep kimianya yang berhubungan dengan termokimia ya. Masih ingat apa itu termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau kimia. Cabang yang menyertai adanya perubahan ya energi yaitu kimia dan fisika. Di sini reaksinya kan ada dua yang kita gunakan. Itu reaksi apa saja? Ya. Endoteren sama exoteren. Reaksi endoteren dan reaksi eksoteren. Nah, di sini kita kan menggunakan arang aktif ya, absorbernya menggunakan arang aktif. Kalau menggunakan arang aktif, kita menggunakan reaksi apa tuh? Endoteren. Reaksi endoteren. Adanya pelepasan kalor dari lingkungan ke dalam. Nah, nanti untuk pembuatan arang aktif tersebut nanti bisa mencari di literatur ya. Literaturnya. Ini KPD yang satu ya. Ini aja. Nih. Dah.
Nah ya, di sini kan ada keluhan dari beberapa masyarakat, bisa dilihat di wacananya ya. Nah, kemarin Ibu pernah dengar ya cerita ada masyarakat sekitar sini karena air limbah tersebut kan udah dialiri ya, dialiri ke sungai-sungai. Itu namanya sungai apa? Sungai Ngasuh. Nah, masyarakat di sini menggunakan air tersebut untuk menyuci pakaian, untuk mandi, cuci piring dan untuk lain-lainnya. Kan sangat berbahaya kan kalau kita gunakan karena airnya sangat warna apa kemana airnya? Hitam. Ada coklat ya, coklat hitam. Tempat kehitaman. Ada hitam. Nah, di sini nanti kamu semuanya observasi ke lapangan ya dan wawancara bagaimana air tersebut supaya bisa dia jernih ya, jernih dan tidak bau lagi. Kan selama ini kan masyarakat kan banyak mengeluh ada bau limbah ya dan airnya kurang bersih. Tuh. Coba lihat di wacananya coba lihat ya. Nah ini wacananya. Di sini nanti ini wacananya ya. Nah perhatikan wacananya ada di limbah 1 aliran airnya kan, air limbahnya. Limbah cairnya ada di limbah 1, 2, 3 dan 4. Bisa dilihat ya di KPD-nya. Nah, coba lembar penugasan pertama, coba Adel bacakan dulu apa-apa yang harus dilakukan. Nah, Lembar penugasan pertama. Pertama, carilah informasi mengenai kandungan limbah cair kelapa sawit dari berbagai sumber. Yang kedua, carilah informasi mengenai tempat limbah cair kelapa sawit dan volume limbah cair kelapa sawit dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsultasikan hasil pencarian informasi dan kendala yang Anda hadapi kepada guru Anda. nah, itu ya. Nah, coba Asmi baca. Setiap siswa harus membaca lembar penugasan LP2 ini dengan seksama. 2. Diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada dalam LP2 ini dengan anggota kelompokmu. 3. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. 4. Ikutilah setiap langkah dalam LP2 ini secara cermat, bertanggung jawab dan tepat waktu. 5. Tulis sumber referensi Anda pada setiap jawaban pada LP2 ini. Kemarin kamu dibagikan kelompoknya ya. Nah, di situ nanti kan harus wawancara warga yang ada di sekitarnya dan nanti dicari referensi tentang bagaimana limbah cair tersebut, berapa volume yang untuk hari dikeluarkannya, gitu ya, yang dihasilkannya. Lanjut, logam-logam apa saja yang kandungannya ada di dalam limbah tersebut, yang dicari semuanya. Ya bisa ya? Oke, itu aja maksimal ya. Ya, itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kemarin kan kita kan sudah mengambil apa ya tentang limbah cair, limbah cair, ya, limbah cair yang mencemari lingkungan. Nah itu mau tanya, waktu observasi kemarin ada nggak kendalanya? Oh, kalau di kelompok Adel sendiri Bu, kendalanya itu ada beberapa ya Bu. Yang paling pertama itu adalah waktu kita terjun ke lapangan, itu warga kurang antusias buat diwawancarai Bu. Jadi ada beberapa kayak kurang bersedia lah untuk diambil sampelnya atau apa gitu. Antusiasnya sangat kurang Bu. Dan menjawab ketika wawancara itu sangat seadanya Bu. Jadi informasi yang didapat itu juga kurang lengkap. Kalau kelompok Di tempat saya Bu, kemarin itu kan jalannya tuh rusak Bu. Itu untuk pergi ke kampung itu jalannya rusak. Terus yang kedua itu pas kami ke sana tempat limbahnya itu jauh ke belakang Bu, ke belakang hutan di situ. Jadi kami susah ya, jadi kami minta tolong ke ibunya untuk nunjukin jalan tuh. Terus yang kedua untuk wawancara, itu yang pertama kami pergi ke rumah warga. Itu yang pertama. Nah di situ tuh kakak itu susah banget Bu, kayak nggak bisa takut sama kamera Bu, takut nggak hafal lah sama apa gitu nggak tahu Bu. Terus yang kedua
kami ke tempat ibu-ibu. Nah, ibunya ini juga nggak bisa Bu, nunggu lama. Kami nanya kan Bu untuk observasi apa wawancara itu kan nggak bisa, mau dia Bu. Akhirnya kami pergi ke tempat kakak, terus kakaknya baru bisa wawancara. Itu informasi apa yang kalian dapat terjun ke lapangan kemarin? Berapa gitu, maksudnya volume yang dikeluarkan dari limbah tersebut? Oh iya Bu. Jadi dari informasi yang kami dapat itu kalau volume liternya itu Bu sekitar 3 ton katanya Bu, volume liternya. Dan itu untuk limbahnya sendiri itu katanya dialirkan gitu Bu secara tepat. Tapi setelah kami wawancara warga sekitar itu Bu ternyata limbahnya juga ada tercemar rumahnya dari mungkin baunya gitu. Kandungannya ada nggak dari literatur? Kandungannya itu ada logam Bu. Jadi logamnya itu kalau dipakai buat kehidupan sehari-hari itu kurang bagus yang dalam jangka waktu panjang. Itu sih Bu keluhan dari masyarakatnya juga. Ada nggak bermanfaat jadinya limbah cair tersebut? Oh jadi limbah cair itu Bu ternyata kalau disiram ke tanamannya itu sendiri, ternyata tanamannya itu jadi lebih subur gitu Bu tumbuhnya. Pertumbuhannya baik dari buahnya, pohonnya gitu. Oh, bagus untuk tanaman sawitnya. Ada lagi nggak diaplikasikan ke tanaman lainnya dari warga tersebut? Kalau untuk pengaplikasian tanaman lain tuh ada ya Bu. Saya kemarin bisa lihat di situ tanamannya ada sawit, terus ada kayak tanaman ubi gitu Bu. Nah di situ dia disiram gitu tumbuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu semuanya, sekarang kita kan kemarin udah melakukan praktek ya. Ya, 2 minggu yang lewat ya. Nah, 2 minggu yang lewat tentang penerapan prinsip termokimia ya pada pembuatan arang aktif. Ada yang menggunakan arang aktif kemarin kan? Ada. Sebagai absorben ya dari tempurung kelapa, pencemaran limbah kelapa sawit. Ya. Kemarin udah pergi ke lokasinya kan, udah diobservasi tempatnya, diwawancara semua warga yang ada di sekitar situ ya. Sekarang kita akan melakukan percobaannya ya, kelompok siapa yang duluan tampil? Oke baik, langsung saja. Baik, setelah kami melakukan penelitian langsung dan juga mewawancarai warga sekitar yang terdampak atau yang terdekat dengan lingkungan yang tercemar oleh limbah cair, itu kami menemukan bahwa limbah cair kelapa sawit itu sangat mengganggu ya. Yang pertama itu mulai dari baunya, kemudian dari warna tuh di sekitar menjadi keruh gitu. Namun di satu sisi limbah cair kelapa sawit ini ternyata juga menguntungkan, di mana limbah cair kelapa sawit ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ambil sampel sebanyak 500 ml, kemudian kami melakukan percobaan untuk menjernihkannya arang aktif. Nah, setelah dari literatur yang kami baca, penggunaan arang aktif itu dapat mengurangi kandungan yang terdapat di limbah cair sebesar 68%. Kami membaca literatur untuk mengetahui bagaimana cara pengolahan arang aktif yang baik dan benar, dan nantinya akan dapat digunakan untuk menjernihkan limbah cair kelapa sawit. Nah, bahan dan alat yang kami persiapkan yang pertama adalah batok kelapa. Jadi batok kelapa ini tidak sembarangan digunakan. Kami memilah dan memilih batok kelapa yang sekiranya kelapanya itu sudah tua, jadi dia batoknya lebih kokoh dan keras. Kemudian kami bersihkan sedikit dari serabut yang masih menempel. Kemudian batok kelapanya kami rendam ke dalam cairan H2SO4 atau asam sulfat selama 2 kali 24 jam. Kami rendam 2 kali 24 jam. Kemudian setelah 2 hari atau 2 kali 24 jam kami tiriskan, kemudian kami keringkan. Setelah itu, setelah sudah kering, kami akan melakukan proses pembakaran. Nah, di mana proses pembakarannya ini di sini adalah penentuan akan berhasilnya atau tidak untuk pembuatan arang aktif itu. Pembakarannya ini cukup unik ya. Pembakarannya itu tidak boleh untuk di udara terbuka. Nah,
pembakaran arang aktifnya kami menggunakan drum ya, drum. Bisa juga menggunakan alternatif lain. Kalau dalam skala kecil kita bisa menggunakan kaleng susu atau kaleng cat. Kemudian dalam skala yang sangat besar kita juga bisa menggali tanah, kemudian bakar di dalamnya, terus kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil penelitian kami mengenai potensi pencemaran limbah cair dan pengolahannya untuk kehidupan sehari-hari. Yang kami sudah melakukan percobaan dengan divideokan. Oke, baik. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi pencemaran limbah cair yang ada di lingkungan sekitar kita. Limbah cair pabrik kelapa sawit atau biasa disingkat menjadi LCPKS atau Palm Oil Mill Effluent (POM) merupakan salah satu jenis limbah organik berupa air, minyak, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Limbah cair pabrik kelapa sawit ini berwarna kecoklatan dan berbau. Kita pasti sering menjumpai berbagai bentuk dari jenis limbah cair itu sendiri. Nah, limbah cair kelapa sawit ini tuh bersifat asam, pH-nya itu 3,5 sampai 4. Yang artinya sebuah cairan yang memiliki sifat asam tentunya itu bersifat korosif. Nah, di lingkungan sekitar kita, tepatnya di Provinsi Riau, itu kan banyak banget tuh pabrik-pabrik sawit. Lahannya tuh pada tahun 2010 tuh mencapai 2 juta lebih lahan pertanian kelapa sawit. Tentunya produksi yang akan dihasilkan banyak juga. Nah, di lingkungan sekitar kita tuh ada beberapa pabrik kelapa sawit. Yang pertama tuh ada SPR Langga di Kabupaten Langga, di Kecamatan Langga. Selanjutnya ada di PT RSI yang di sekitar kita sini. Nah, itu menghasilkan limbah cair kelapa sawit yang merupakan hasil samping atau biasa disebut byproduct. Nah, limbah cair kelapa sawit ini mengandung senyawa-senyawa seperti COD, BOD, serta TSS. Kemudian kami sudah mendatangi tempat yang memiliki atau menghasilkan limbah cair kelapa sawit. Di sana kami juga mengambil sampel produk cair limbah kelapa sawit untuk nantinya akan kami teliti mengenai kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana sih mengolah produk limbah cair kelapa sawit tersebut untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kami menggunakan dua metode ya. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang kedua itu adalah penggunaan arang aktif. Kemudian arang yang sudah kita bakar dan kita haluskan tadi kita tuangkan sedikit demi sedikit. Kemudian arang itu kita keringkan kembali menggunakan panas UV atau sinar matahari. Kemudian setelah itu arang itu dapat digunakan untuk menjernihkan limbah cair kelapa sawit itu sendiri. Baik, di sini kami dari kelompok 4 kimia 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Jembatu sedang melakukan pengamatan produksi yang menghasilkan limbah cair. Baik, sekarang saya sedang bersama narasumber kepada Ibu, silakan perkenalkan diri Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anak Ibu dan jelas Pak kepada Ibu. Ibu adalah KM. Baik, setelah kami melakukan pengamatan dan juga wawancara terhadap produksi limbah cair dan juga masyarakat yang terdampak dari limbah cair, di sini kami sudah mengambil sampel dari limbah cair tersebut yang nantinya akan kami filtrasi menggunakan alat ini. Jadi nanti akan kami praktekkan kira-kira
limbah cair ini dapat difiltrasi kemudian dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, minum, dan juga mencuci pakaian, seperti itu. Baik, alat yang kami gunakan adalah filtrasi air. Setelah kami melakukan pengamatan dan juga wawancara terhadap lingkungan yang memiliki produksi limbah cair, kami juga melakukan wawancara pada warga yang terdampak limbah cair tersebut. Di sini kami juga mengambil sampel dari limbah cair. Nah, sampel limbah cair ini ternyata limbah cair itu juga mencemari perairan. Nah, di sini kami akan menggunakan metode filtrasi untuk mengubah limbah cair ini sebagai air yang layak untuk dikonsumsi, untuk memasak dan juga mencuci pakaian. Nah, alat yang kami gunakan ini adalah alat filtrasi yang dapat dibuat karena alat ini bersifat sederhana. Oke, yang pertama ini ada sabut kelapa, berikutnya ada pasir, dan yang ini arangnya, dan yang bagian ini kerikil kecil, sabut kelapa lagi, dan ini kerikil yang agak besar, dan ini terakhir adalah hasil dari penyaringan limbah cairnya. Nah, di sini kami akan melakukan praktek untuk membuktikan bahwa alat filtrasi ini bekerja dengan baik dan kemudian sampel limbah ini dapat digunakan untuk diminum. Baik, langsung saja. Nah, hasil dari sampel limbah cair ini nantinya akan ditampung ke wadah yang ini. Maka kita akan buktikan kalau limbah cair ini dapat digunakan secara layak. Di sini terdapat lapisan-lapisannya, kemudian lapisan terakhir ini kami menggunakan kapas untuk memfiltrasi lebih halus lagi. Nah, dapat dilihat ya di sini perbedaannya sudah sangat jelas perbedaan warnanya. Itu artinya limbah cair ini dapat kita filtrasi atau dapat kita netralkan kadarnya menggunakan daerah dengan lingkungan yang tercemar. Limbah cair seperti ini atau kemudian meresap ke sumber-sumber warga nantinya akan dapat dinetralkan dengan alat filtrasi ini. Sudah terlihat jelas perbedaannya ya. Perbedaan air limbah yang belum difiltrasi dengan air limbah yang sudah difiltrasi, warnanya itu berbeda. Itu artinya alat filtrasi ini bekerja dengan baik. A few minutes later. Baik, kami telah melakukan filtrasi terhadap limbah cair menggunakan alat ini. Dapat dilihat jelas ya di sini perbedaannya. Untuk lebih jelasnya kami akan memindahkan hasil filtrasi ini ke botol seperti ini juga. Baik, ini dia hasil filtrasi kami menggunakan alat sederhana ini. Ini adalah sampel limbah cair, sedangkan ini adalah hasil filtrasi yang sudah kami jernihkan airnya. Bisa dilihat ya, terlihat jelas perbedaannya. Nah, itu artinya limbah cair yang semula bentuknya seperti ini, kemudian digunakan filtrasi seperti ini hasilnya. Nah, air ini nantinya akan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan juga untuk minum. Sekian tugas kimia kami dari kelompok kami pamit undur diri karena lebihnya kami mohon maaf. Namun hasilnya masih kurang maksimal. Untuk teman-teman mungkin saya sarankan lebih efektifnya menggunakan alarm aktif. Oke, baik, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Aziza, apakah ada unsur lain yang dapat digunakan untuk pada saat proses perendaman batok kelapa tadi selain asam sulfat. Baik, berdasarkan literatur yang telah kami baca, perendaman itu dapat menggunakan yang pertama itu asam peroksida, yang kedua itu zinc. Nah, jadi selain dari H2SO4 atau asam sulfat, kita dapat menggunakan dua alternatif unsur lain ya. Tadi asam peroksida dan juga zinc. Bagaimana Aziza dengan jawabannya? Oke, baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Farel. Bagaimana alat filtrasi tersebut dapat mempengaruhi pH air? Jadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi, untuk metode filtrasi dalam proses penjernihan
limbah cair itu kurang efektif ya. Jadi untuk dapat menetralkan pH-nya dapat menggunakan metode arang aktif. Baiklah, kami sini akan mengobservasi dan mengambil limbah cair dari aliran pabrik sawit. Adapun ciri-ciri limbah dari limbah kelapa sawit yang tadi ditemukan oleh Rafa dan Rita, seperti yang kita lihat pada limbah tersebut, yang pertama adalah warnanya. Warnanya cenderung berwarna hitam di limbah pada umumnya. Yang kedua dari teksturnya cepat kasar. Dan yang ketiga adalah baunya. Baunya seperti pada limbah pada umumnya, yaitu bau tidak sedap. Adapun kandungan dalam limbah kelapa sawit, yang pertama terdiri dari padatan lautan dan tersuspensi berupa koloid dan residu minyak yang memiliki kandungan COD dan BOD dengan kandungan 68 ppm sampai dengan 27.000 ppm yang bersifat asam. Yang kedua terdiri dari 95% air dan 4,5% bahan-bahan terlarut dan suspensi berupa protein dan minyak. Baiklah, di sini saya Elembri Nugra Prolienta akan melakukan wawancara dengan warga sekitar yang berada di dekat limbah pabrik tersebut. Dan di sini ada Ibu siapa, Bu? Oh, Bu Feby. Oke, Bu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengaruh limbah di sekitar sini. Yang pertama di sini ada, apa yang Ibu rasakan dengan adanya limbah pabrik tersebut? Sekitar seperti baunya, belum lagi nanti kalau hari apalagi musim hujan seperti ini kan otomatis makin bau lah gitu. Iya, gitu kan. Nah, kemudian nih ada lagi pertanyaan. Apakah limbah tersebut mengganggu kegiatan Ibu sehari-hari? Misalnya kayak dalam mencuci mungkin atau memasak gitu, Bu? Ya, pasti lah ya kan. Yang pastinya sih bukan dalam kegiatan rumah tangga mengganggunya. Cuman kalau misalnya kita lagi ya nyantai gitu kan, ya udah terganggu karena baunya gitu. Ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah limbah di sekitar sini mengganggu dalam kehidupan penduduk di sekitar sini? Ya, sudah pasti sangat mengganggu bagi masyarakat sekitar ya kan. Terus tuh, adakah niatan warga sekitar untuk menanggulangi limbah di sekitar sini? Saya udah banyak cara yang dicoba, cuman itu tadi karena pengaruh limbah kelapa sawit itu kan besar kali apanya bagi masyarakat. Cuma ya itu usaha udah, cuman hasilnya belum kelihatan. Terima kasih, Bu. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bisakah sebutkan apa dampak negatif bagi lingkungan sekitar, terutama warga? Yang pertama, dampak negatifnya dari aroma, bau yang tidak sedap, mengganggu pernapasan warga. Yang kedua, seperti air tercemar sehingga tidak bisa digunakan lagi. Dan yang ketiga, munculnya spesies-spesies baru seperti jamur gitu kan yang nggak baik untuk kesehatan masyarakat sekitar sini. Bu, terima kasih. Kami sedang menjadikan air ini. Alat tambahan ada arang dan air limbah tersebut. Aqua yang atas sudah dipotong dengan spons. Baiklah, kami akan melakukan eksperimen. Baiklah, di sini kita akan menyirami arang kayu dengan air yang mengalir selama 5 menit. Setelah disirami, kita akan mengeringkan arang beberapa menit. Langkah pertama, kita akan mengikat kapas tersebut dengan karet di atas tutup botol. Langkah kedua, kita akan memasuki arang tersebut ke dalam tempat botol.
Selanjutnya kita masukkan pasir ke dalam botol, 4 botol. Selanjutnya kita masukkan batu kerikil ke dalam tempat botol. Langkah selanjutnya gunting spons sesuai bentuk botol tersebut. Kemudian masukkan spons ke dalam botol filtrasi air. Langkah terakhir, masukkan kapas dan tisu ke dalam botol filtrasi air. Kemudian kita akan menuangkan limbah pabrik tersebut ke dalam botol filtrasi air. Untuk hasil yang maksimal, kita bisa mengulang beberapa kali. Inilah hasil yang setelah diulang beberapa kali. Walaupun hasilnya tidak sempurna, tetapi bisa mengurangi zat kotor yang terdapat dalam limbah pabrik tersebut. Jadi yang paling bagus ya yang kita gunakan harusnya arang aktif ya, karena arang aktif tersebut ada proses karbonisasi dan aktivasi. Kenapa menggunakan karbon aktif? Karena karbon aktif tersebut itu dapat menyerap ya bau dan warnanya. Itulah bagus digunakannya karena pori-porinya kan kebuka tuh, jadi bisa menyerap ya bau dan warnanya. Itulah kita bagusnya menggunakan arang aktif. Ya, sampai di sini dulu ya presentasi kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum penutupan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siap gerak. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.